Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rex Alfad akan menjelaskan hukum dagang. Saya mengambil perusahaan dan badan usaha. Yang ke satu, perusahaan adalah orang yang mengerjakan usaha. Dia relatif tidak tergantung pada orang lain. Dalam menjalankan perusahaannya berusaha dapat. Yang ke satu, melakukan sendiri. Bentuk perusahaan sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, berupa perusahaan perseorangan. Yang kedua, dibantu oleh orang-orang lain. Perusahaan turut serta dalam melakukan perusahaan. Jadi dia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai perusahaan dan pemimpin perusahaan, dan merupakan perusahaan besar. Ketiga, menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan, hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang perusahaan dan merupakan perusahaan besar. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang perusahaan atau beberapa orang perusahaan dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dapat dibantu oleh orang-orang lain, disebut pembentukan perusahaan. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama sendiri dari orang-orang yang benarnya hanya buruh atau kerja saja, dalam pengertian BW. Dalam golongan ini dimasuk misal pelayanan, memegang buku, kasir, dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang yang tidak dapat dilakukan bekerja ke orang pendidikan. Dalam golongan ini termasuk marketing, konsesioner. Namun di dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh orang perusahaan tidak mungkin melakukan usaha seorang diri, apalagi di perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang pihak lain untuk membantu pelakuan kegiatan-kegiatan besar tersebut. Pembentukan dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi. Yang ke satu, membantu dalam perusahaan. Kedua, membantu di luar perusahaan. Adapun pembentukan dalam perusahaan antara lain: satu, pimpinan perusahaan. Yang kedua, memegang prokurasi pedagang keliling.